Seorang wanita bernama Kimu tidak menyukai namanya, karena masa lalunya dengan ayahnya yang lebih peduli dengan film daripada dirinya. Suatu hari ketika ayahnya meninggal, dia tidak sengaja menemukan film yang dibuat oleh ayahnya. Setelah menonton film itu, dia memutuskan untuk terjun ke dunia film untuk membuktikan pada ayahnya jika film yang dibuat itu sangat membosankan. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Gam yang sedang mengikuti audisi untuk menjadi aktor. Dia sangat mencintai film, jadi dia ingin mencoba terlibat dalam pembuatan film. Saat hendak pulang, tanpa sengaja ia melihat Kimu masuk, dan saat mendengar nama itu dipanggil dan melihat wajahnya, dia menjadi tertarik. Dia lulus menjadi seorang aktor, namun dia hanyalah aktor figuran yang terkadang mengganggu pemeran utamanya. Secara kebetulan, Gam berada di lokasi yang sama dengan Kimu di lokasi syuting. Dia terus memperhatikan gerak-gerik Kimu. Tapi Kimu itu tidak menyukainya, karena dia terlihat begitu mencolok dan akrab dengan semua orang di lokasi syuting. Jadi ketika Gam mencoba mendekatinya, dia merasa kesal. Saat menonton film, dia bercerita kepada kakaknya bahwa dia sedang menyukai seorang wanita yang mempunyai nama unik. Kakaknya justru menganggapnya pria aneh. Seperti takdir yang sudah ditentukan, tanpa rencana mereka selalu saja bertemu dan terlibat di sebuah keadaan sehari-hari. Sambil menunggu bus, Gam dan Kimu membicarakan banyak hal. Dari situ mereka tahu jika mereka sama-sama memiliki sisi yang berbeda dari yang terlihat selama ini. Kimu merasa kesal saat melihat reaksi Gam saat mendengar bahwa dia akan membuat film dengan genre romantis, padahal dia tidak bermaksud seperti itu. Kemudian Kimu balik bertanya tentang rencananya ke depan, mungkinkah dia tetap bekerja di dunia film atau punya rencana lain. Dengan percaya diri, dia bilang akan tetap bekerja di dunia film, soalnya dia sangat berbakat, dan yang terpenting karena dia memang sangat mencintai film. Jawaban Gam itu membuat Kimu mengingat masa lalu, di mana ayahnya adalah seseorang yang sangat mencintai film sampai mengabaikan dirinya. Dalam perjalanan pulang, Kimu tertidur sepanjang jalan, dan ia bermimpi saat-saat di mana dia mendapat berita tentang kematian ayahnya. Tanpa sadar dia memegang tangan Gam dan meminta maaf atas kesalahan itu. Keesokan harinya, di mana merupakan hari terakhir syuting, Gam berencana untuk bertemu Kimu, tapi tidak terlaksana karena Kimu sedang berbicara dengan salah satu reporter, dan saat itu dia tahu bahwa ayah Kimu juga bekerja di dunia film. Pada malam pesta perpisahan, ketika melihat Kimu keluar, Gam segera mengikutinya. Gam takut tidak bisa memberi bantuan untuk terakhir kali, jadi dia menemani Kimu. Gam senang melihat Kimu sekarang tersenyum padanya soalnya dulu, jangankan tersenyum baru didekati saja Kimu sudah kesal dan menjauh. Akhirnya Gam tahu alasan Kimu tidak pernah akrab dengan siapapun selama ini, ternyata dia takut untuk menjadi akrab, karena suatu saat dia merasa pasti akan berpisah dengan hal yang dia sukai. Gam mencoba menjadi akrab dengan membagi rahasia yang dia punya. Mendengar kalimat itu Kimu langsung mencium Gam. Kimu melihat Gam sebagai sosok pria aneh yang selalu mencari perhatian, namun dia juga pria yang selalu ceria. Sifat itu membuat Kimu mencoba membuka hati untuk Gam. Terlebih lagi, Kimu adalah seorang yang cepat merasa iba terhadap sesuatu yang aneh, dan ketika dia mencoba merawat sesuatu seperti sebuah kutukan, dia selalu ditinggalkan setelah menyayangi sesuatu. Sepertinya kutukan itu masih berlangsung karena setelah dia membuka hati untuk Gam keesokan hari setelah mereka berciuman, Gam menghilang tanpa kabar yang jelas. Hal itu membuat Kimu harus menjalani hari-hari berat, seperti saat di mana dia ditinggalkan oleh ayahnya dan hal-hal yang dia sukai. Karena Gam tak kunjung muncul atau sekedar memberi kabar, Kimu memutuskan untuk fokus bekerja dan dia akan menganggap Gam mati sama seperti ayahnya dan hal lainnya. Ternyata Gam sedang sibuk merawat kakaknya yang sedang koma akibat kecelakaan mobil, tapi untung saja kakaknya segera sadar padahal Gam sudah mempersiapkan diri untuk hal yang buruk karena dokter bilang kemungkinan dia sadar hanya sedikit. Selama berminggu-minggu Gam merawat kakaknya, menemaninya melakukan rehabilitasi sampai kakaknya benar-benar bisa dirawat di rumah. Karena kakaknya tidak bisa ditinggalkan, dia memutuskan untuk bekerja secara online. Dia mencoba memberi ulasan dari sebuah film dan terkadang bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang tambahan. Suatu hari, setelah pemutaran film pertamanya, Kimu tampak sangat kesal
Ternyata dia bertemu dengan Gam di sana. Kebetulan Gam diundang ke sana. Awalnya dia hanya ingin menonton tapi dia malah berkomentar pedas terhadap film yang dia tonton. Wajar jika Kimu marah dan kesal. Dia sudah menghilang tanpa alasan jelas, setelah bertemu justru memberikan komentar negatif atas kerja keras yang sudah dilakukannya. Setelah berada di rumah, dia baru menyesal atas apa yang dia katakan tentang film yang dibuat oleh wanita yang telah dia tinggalkan tanpa alasan itu. Dia baru berpikir bahwa tidak seharusnya dia berkomentar pedas seperti itu. Meninjau ulang siaran saat Gam berkomentar membuat Kimu bertambah kesal dan memutuskan untuk meminum beberapa gelas alkohol untuk menghibur diri. Keesokan harinya, Gam pergi menemui sutradara Ma dan membicarakan banyak hal. Mereka juga pergi ke kantor dan bertemu karyawan lain. Saat melihat Gam datang, para karyawan sangat senang. Saat menonton film bersama, kakaknya penasaran kenapa sekarang saat menonton film dia hanya diam. Padahal dulu dia selalu bercerita tentang kegiatannya, bahkan bercerita tentang gadis yang dia sukai. Kakaknya juga merasa bahwa Giom sekarang terlihat berusaha keras untuk tidak menikmati hidup. Mendengar itu Giom berkata waktu itu dia masih belia, sedangkan sekarang dia sudah tumbuh jati pria dewasa yang kalem dan sopan. Kimu masih terusik dengan kemunculan Gam. Ia merasa usahanya untuk melupakan dan menganggap Gam sudah meninggal sia-sia. Sebenarnya dia selalu bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia menghilang seperti itu? Keesokan harinya Kimu bertanya kepada ibunya, bagaimana reaksi ibunya jika tahu bahwa sebenarnya suaminya masih hidup dan pura-pura meninggal? Sontak ibunya menjawab bahwa dia sangat akan bahagia jika itu benar terjadi. Ibu berharap perkataan Kimu menjadi kenyataan dan suaminya benar-benar kembali padanya. Tak ingin membahas topik itu dalam, ibunya mengalihkan pembicaraan. Ibunya memberitahu bahwa rumah tua di depan telah dibeli oleh seseorang dan sudah mulai merenovasinya. Suatu hari saat menghadiri pemutaran film perdana buatan sutradara Chu, dia bertemu lagi dengan Gam. Dari jauh dia melihat wajah Gam yang tampak lelah seperti habis pulang dari perjalanan jauh. Dari kejauhan dia melihat wajah Gam yang begitu lelah, tapi Kimu juga lega bahwa Gam baik-baik saja. Setelah acara selesai, Kimu bergegas keluar dan mencari alasan untuk pulang lebih awal agar tidak ikut acara kumpul-kumpul bareng yang lainnya. Tanpa sadar ternyata kunci mobil terjatuh entah di mana. Saat dia pasrah tiba-tiba ada seorang yang membuka kunci mobil dan itu adalah Gam. Bukannya berterima kasih, Kimu justru menuduh Gam mengikutinya, padahal dia hanya ingin mengembalikan kunci mobil itu ke Kimu. Dengan rasa kesal Kimu bertanya sejak kapan Gam bekerja mengkritik sebuah film, dan apakah film yang dia buat juga akan dikritik. Sebenarnya sampai sekarang Gam belum memberi ulasan tentang film yang dibuat oleh Kimu. Saat ditanya apa alasan Gam menonton film yang dia buat, Gam bilang dia hanya penasaran dengan hasil kerja Kimu setelah sekian lama dia bekerja di dunia film. Mendengar Kimu memberikan banyak pertanyaan kepadanya, Gam akhirnya sadar bahwa selama ini Kimu bukanlah seorang gadis yang pendiam. Berhubung mereka sudah mengobrol, akhirnya Kimu menanyakan alasan kenapa dia menghilang tanpa kabar sekalipun, tapi Gam tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Karena tidak mendapatkan jawaban, tentu Kimu sangat kesal dan memperingati Gam agar tidak muncul lagi di hadapannya. Sebagai tetangga yang baik, Kimu mencoba untuk beramah tamah dengan tetangga yang baru pindah itu. Tapi betapa terkejutnya Kimu saat melihat bahwa tetangganya itu adalah Gam. Karena sudah terlanjur menjadi tetangga, Gam meminta agar mereka bisa akur dan menjadi tetangga yang lebih dekat. Sebelumnya, Kimu sudah memperingatkan agar Gam tidak pernah muncul di hadapannya lagi, namun ternyata takdir berkata lain. Karena sebagai tetangga mustahil jika mereka tidak bertemu. Anehnya, ketika Gam mencoba menghindari dan tidak mengganggunya lagi, dia menjadi kesal. Ketika Kimu pikir Gam mencoba datang ke rumahnya, dia menjadi panik. Setelah buka pintu ternyata itu adalah Jungho, seseorang yang sudah dianggap adik olehnya. Sebelumnya Jungho adalah pemilik rumah yang dibeli oleh Gam saat ini. Dia pindah ke luar negeri setelah diadopsi. Secara tidak sengaja Gam melihat Kimu dan Jungho berpelukan dan itu membuatnya menjadi terganggu sampai mengajak kakaknya untuk pindah rumah. Jungho berkunjung ke rumah Gam untuk menanyakan kotak mainannya yang dulu tertinggal. Karena penasaran, Gam bertanya kenapa dia datang ke rumah Kimu. Jungho malah bilang kalau dia adalah pacarnya. Mendengar itu Gam kesal, dia menyuruh Jungho ke sana kemari saat mencari kotak mainannya. Padahal kotak itu tidak tahu tempatnya di mana. Setelah sadar dirinya dipermainkan, dia segera mengadu pada Kimu. Mendengar itu Kimu langsung panik. Melihat Kimu panik, Jungho bertanya apakah dia mengenal Gam.
Tapi Kimu bilang tidak kenal. Jawaban itu sama persis dengan jawaban Gam saat diberi pertanyaan itu. Malam harinya, Gam bercerita tentang dilema yang dialaminya. Dengan kesal teman itu menyuruh untuk berhenti memperhatikannya jika sudah tidak punya perasaan. Namun jika dia masih belum bisa melupakannya, Gam disuruh minta maaf dan minta kesempatan kedua. Lagi pula itu sepenuhnya salah Gam. Setelah selesai pesta, Gam terlihat kecewa saat tahu kakaknya membeli rumah itu karena dirinya. Ternyata waktu kecil Gam sangat ingin tinggal di rumah yang punya tembok putih. Suatu malam Gam secara kebetulan bertemu Kimu yang dalam keadaan mabuk karena khawatir jati dia mengikuti dari belakang. Tak lama ada polisi lewat dan membawa Gam ke kantor polisi karena dugaan mengikuti seorang wanita diam-diam. Gam terus menyatakan bahwa dia mengenal wanita itu karena mereka adalah tetangga, tetapi polisi tidak percaya. Namun tak lama Kimu datang dan Gam pun dibebaskan. Dalam perjalanan pulang, Kimu memberitahu Gam, daripada terus menghindar dari masalah bukankah lebih baik jika dia meminta maaf? Mendengar itu tentu saja Gam langsung meminta maaf padanya secara tulus. Lalu Kimu bilang setelah dia kembali mengerjakan film, Gam bisa bebas melewati wilayah komplek karena dia akan jarang pulang. Singkat cerita, keesokan harinya Kimu ada janji wawancara dengan seorang kritikus film. Betapa kagetnya Kimu saat sampai di kantor, ternyata kritikus itu adalah Gam. Dalam wawancara itu, akhirnya Gam tahu asal-usul nama Kimu dan alasan dia bekerja begitu keras untuk bisa jadi sutradara sukses. Kimu benar-benar ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kita bisa sukses tanpa harus terlalu mencintai film sampai mengabaikan orang terdekat. Selesai wawancara, Gam mengajak Kimu menonton sebuah film tapi dengan tegas Kimu menolak, tidak mau putus asa. Gam sengaja memutar film di luar rumah tepat di mana Kimu bisa ikut menonton film itu. Pada suatu kesempatan Kimu dan Gam menghadiri pemutaran film bersama. Saat melihat Kimu lewat, Gam langsung menarik tangan Kimu dan memaksa untuk duduk di sampingnya. Selesai menonton film, Gam mencoba mengajak Kimu untuk makan malam bersama. Namun Kimu dengan tegas menolak. Bahkan dia memperingati Gam agar tidak bertingkah terlalu jauh meski belakangan Kimu tampak bersikap ramah padanya. Kebetulan sekali Kimu menolak karena beberapa saat kemudian Gam mendapatkan laporan jika kakaknya sudah 2 kali tidak datang ke rumah sakit untuk check up. Kakaknya ternyata sengaja tidak datang untuk menghemat uang. Mungkin dia merasa kasihan kepada Gam karena biaya rumah sakit mahal. Tapi Gam berusaha meyakinkan bahwa dia mampu membayar tagihan itu karena sekarang dia menjadi kritikus yang terkenal. Sebagai kritikus film, Gam termasuk kritikus yang cenderung berani dalam memberikan ulasan. Dia sering memberikan ulasan pedas dan berani terhadap film yang mungkin memang kurang menarik. Saat mendengar Gam berkomentar seperti itu, Kimu sedikit merasa cemas. Dia takut suatu saat komentar itu bisa membawa masalah untuk Gam. Dan benar saja, salah satu sutradara bernama Ku Yang Sik dilarikan ke rumah sakit karena upaya bunuh diri yang menghebohkan dunia perfilman. Setelah melihat berita itu, Gam segera datang ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan sutradaraku. Tanpa dia tahu bahwa di sana banyak reporter. Keadaan menjadi gaduh saat wartawan menyadari bahwa pria yang di depan mereka adalah kritikus film yang berkomentar pedas terhadap film sutradaraku. Untung saja putri sutradaraku datang ketika para reporter memberi begitu banyak pertanyaan kepada Gam mengenai kejadian yang menimpa sutradaraku. Malam harinya, sutradara Ma mengajak Gam untuk minum bersama sambil memberinya nasihat agar kedepannya lebih hati-hati soalnya kritikus cenderung dijadikan sebagai kambing hitam. Tak lama kemudian, Kimu datang. Sutradara Ma sengaja mengajak Kimu untuk menghibur Gam, karena setahu sutradara Ma mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Ketika Kimu hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba salah satu sutradara film yang pernah dikomentari oleh Gam datang. Dia mengelontarkan banyak kalimat kasar, sebab dia menganggap bahwa komentar Gam menjadi penyebab utama film yang dia buat mengalami kegagalan. Mendengar itu Kimu kesal dan segera membawa Gam keluar dari sana. Ketika Kimu berusaha menghibur Gam agar tidak resah dengan perkataan kasar yang dia dengar, Gam dengan tegas bilang bahwa apa yang menimpa mereka bukanlah salahnya. Padahal dari awal Kimu dan sutradara Ma menemuinya memang berniat untuk menghibur bukan untuk menyalahkan Gam, tapi Gam justru salah paham. Kimu memberi saran kepada Gam untuk tidak mengabaikan orang di sekitarnya dan tidak memikirkan rasa sakitnya saja demi terlihat baik-baik saja di depan semua orang.
Pada saat menjenguk sutradaraku, Kimu akhirnya mengetahui bahwa ulasan Gam bukan alasan sutradara masuk rumah sakit. Tentu saja dia lega mendengar itu. Kebetulan Gam juga ada di sana, ternyata dia datang ke sana setiap hari untuk memastikan sutradaraku baik-baik saja. Gam merasa bahwa Kimu adalah cahaya yang selalu menyinari dirinya ketika dia berada dalam kegelapan, sekaligus keberuntungan setelah dia terkena musibah. Setelah semua yang terjadi, Gam memberanikan diri untuk meminta kesempatan kedua. Gam meminta kesempatan untuk bisa kembali menyukainya. Saat Gam meminta kesempatan kedua untuk kembali bersamanya, Kimu menjadi teringat masa lalu, di mana dia sudah mulai percaya dan terbuai dengan rayuan Gam, tapi berujung ditinggalkan. Kimu memutuskan untuk menolaknya. Soalnya dia tidak mau tertipu lagi dan mengalami hal yang menyakitkan untuk kedua kalinya. Ibarat kata, masuk lubang buaya 2 kali kan gak lucu. Ada sebuah plot twist, ternyata Kak Jun sudah tahu jika Kimu adalah wanita yang disukai Gam selama ini. Ya pasti sudah jelas Kak Jun bisa tahu. Kalau dilihat dari tingkahnya, Gam jelas sekali kalau dia naksir Kimu. Setelah menolak Gam, pikiran Kimu justru menjadi tak terkontrol sehingga dia tidak bisa tidur semalaman. Dan untuk mengalihkan pikiran itu, dia mengajak Jung Ho bermain game. Ditolak oleh Kimu juga membuat Gam merasa putus asa, tapi setelah melihat Jung Ho dia langsung kepikiran untuk mendekati Kimu lagi lewat Jung Ho. Secara Kimu dan Jung Ho sangat dekat. Saat Gam mendekatinya, Jung Ho langsung sadar bahwa Gam hanya memanfaatkan dirinya untuk bisa dekat dengan Kimu. Jung Ho akhirnya meledek Gam bahwa dia bukanlah tipe pria idaman Kimu. Sebab Kimu pernah bilang kepadanya bahwa pria yang tinggal di seberang jalan adalah orang gila. Dan pria yang dimaksud itu Gam. Rupanya, sutradaraku sudah melakukan konferensi pers setelah keadaannya membaik. Dia sudah menjelaskan kronologi bagaimana dia bisa sampai masuk rumah sakit. Dengan begitu nama baik Gam akhirnya kembali pulih setelah dituduh sebagai penyebab utama kecelakaan sutradaraku. Pada suatu malam ketika Kak Jun dalam keadaan sulit, Kimu kebetulan lewat dan membantu Kak Jun mengatasi kesulitannya. Rupanya, itu bukan pertama kali Kimu membantu Kak Jun. Sebelumnya Kimu juga pernah membantu Kak Jun saat mengalami kecelakaan dan penindasan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Sambil berjalan pulang mereka membahas Gam, dan dari obrolan itu akhirnya Kimu sedikit mengetahui alasan kenapa selama ini Gam sangat pecicilan dan seperti tidak serius dalam menghadapi sebuah masalah. Akibat minum terlalu banyak bersama sutradara Ma dan yang lainnya, Gam pulang dalam keadaan mabuk berat, sampai tanpa sadar dia berteriak di depan rumah Kimu. Dia melakukan itu karena kesal soalnya Kimu masih memblokir nomor teleponnya. Jadi dia berusaha membujuk Kimu untuk membuka blokiran itu. Singkat cerita, dengan bantuan Jung Ho Gam akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berdekatan dengan Kimu. Dan kesempatan itu dia gunakan untuk kembali menyatakan perasaannya. Sekali lagi, Kimu menolak dan berusaha memberi pengertian agar tidak mengganggunya lagi. Tapi setiap kalimat yang Kimu ucapkan justru menjadi sebuah pengakuan bahwa sewaktu Gam menghilang Kimu sangat tersakiti. Gam heran kenapa Kimu terus menyangkal perasaannya sendiri. Padahal dulu Gam hanya menyatakan perasaan tapi Kimu yang mencium Gam terlebih dahulu. Dan sekarang giliran Gam memulai semuanya dari awal. Dia menyatakan kembali perasaannya dan memeluk Kimu dan berjanji akan jadi pria sederhana yang selalu menemaninya dalam situasi apapun. Setelah kejadian malam itu, Kimu tampak terlihat bimbang dengan perasaannya sendiri. Lalu sang ibu memberi saran kepadanya agar dia memberikan kesempatan Gam. Karena jika sampai dia terus menolak dan bersikap dingin, maka Gam bisa saja lelah berjuang dan memilih untuk menyerah atas perasaannya. Ketika itu terjadi, maka Kimu pasti akan menyesal. Saat Gam menemui sutradara Ma, dia mendapatkan informasi tentang ayah Kimu yang telah meninggal karena kelelahan dalam bekerja. Dari situ Gam akhirnya sadar kenapa Kimu sangat dingin terhadapnya. Kebetulan hari itu ada kru film yang meninggal karena kelelahan sama persis seperti ayah Kimu. Mengetahui itu Gam memikirkan cara agar Kimu tidak teringat masa lalu tentang ayahnya. Setiap hari Gam selalu menemui Kimu dan melakukan hal-hal yang bisa membuat Kimu terhibur sehingga dia bisa tersenyum bahagia. Tindakan Gam itu benar-benar membuat Kimu merasa tidak sendirian lagi. Karena setiap pulang kerja Gam selalu menemaninya dan menghibur dirinya. Keesokan harinya, Kimu berdandan dan mengajak Gam untuk pergi bersamanya dengan alasan sebuah pekerjaan, tetapi sebenarnya dia ingin menyatakan perasaannya. Kimu akhirnya sadar meski Gam pernah meninggalkannya tanpa alasan,
dan Gam termasuk orang yang rumit, dia tetap tidak bisa membenci Gam. Padahal selama ini Gam selalu melakukan hal-hal yang tidak Kimu sukai, tapi tetap saja dia tidak bisa membenci Gam karena dia menyukainya. Dan sekarang Kimu memutuskan seperti apapun Gam, dia tetap akan menyukainya dan ingin selalu bersamanya meski kedepannya akan menjadi rumit. Setelah resmi kembali menjalin hubungan dengan Gam, Kimu menjadi lebih produktif. Dia selalu bangun lebih awal. Dia juga berdandan saat pergi ke kantor. Bukan itu saja, sekarang Kimu selalu tersenyum dan terlihat ceria, sehingga sang ibu menggodanya dengan bertanya apakah dia punya pacar sehingga sikapnya berubah. Tapi Kimu tidak mau mengakuinya, sebab itu akan menjadi rumit dan canggung. Dari ekspresi wajah ibunya sepertinya sang ibu sudah tahu bahwa dia berpacaran dengan Gam. Bukan hanya ibunya, seluruh warga kompleks tampaknya tahu jika mereka berpacaran. Gimana bisa berbohong, sedangkan mereka bertemu di depan rumah dan bermesraan. Di saat Gam sangat bahagia dengan hubungannya dan Kimu, kesehatan Kak Jun sepertinya dalam masalah. Tapi dia tidak bercerita kepada siapapun. Dia hanya bersikap sedikit aneh, sekarang dia lebih sering tersenyum dan tertawa. Dia juga sering mengajak Gam untuk melakukan sebuah perjalanan. Lambat laun Gam menyadari bahwa ada yang aneh dengan kakaknya dan akhirnya dia tahu bahwa Kak Jun melakukan banyak hal selagi dia masih sehat. Rupanya penyakit Kak Jun sudah parah hingga mengakibatkan komplikasi pada organ dalamnya, dan komplikasi itu membuat Kak Jun tidak bisa hidup lebih lama. Setelah kematian kakaknya, Gam menjadi pribadi yang sedikit tertutup, sehingga membuat teman-temannya sangat khawatir. 우리 개미도 어찌 지내는지 모르겠고. Kimu terlihat berusaha untuk terus berada di samping Gam dan menghiburnya sebisa mungkin agar dia tidak merasa sendirian. Sampai suatu hari, Kimu mengetahui bahwa Gam tidur di dalam mobil setiap malam. 차에서 잤어? Setelah mengetahui itu, besok malamnya dia memutuskan untuk tidur di dalam mobil bersama Gam. Keesokan harinya, Kimu ikut masuk ke dalam rumah Gam. Dia bahkan membawa beberapa barang ke sana. Kimu bilang pada Gam agar dia menganggap bahwa itu adalah simulasi persiapan jika mereka nanti menikah. 네. 이거 꽤 괜찮은데? Kimu melakukan itu semua karena dia sudah jatuh cinta kepada Gam, dan mulai sekarang Kimu harap Gam tidak merasa sendirian lagi. Saat malam hari tiba, untuk pertama kali dia akan tidur di dalam rumah semenjak kakaknya meninggal. Namun dia tidak bisa tidur, jadi Gam memutuskan untuk pergi ke kamar Kimu dan tidur di sana sampai pagi. Saat bangun, Kimu melarang Gam untuk melakukan hal aneh di tempat tidur, tapi tentu saja Gam tidak kehabisan akal. Kasihan sekali, baru berencana untuk tinggal di sana selamanya, tak lama langsung ketahuan oleh ibunya kalau dia tidak tidur di kantor tapi di rumah Gam. Setelah ketahuan, Gam mencoba melakukan sesuatu untuk membujuk calon ibu mertuanya agar tidak marah dalam jangka panjang. Di sisi lain Kimu sedang dilema karena investor yang mendanai filmnya telah membatalkan perjanjian. Hal itu membuat Kimu bingung tindakan yang harus dia ambil. Satu sisi dia tidak punya uang, tapi di sisi lain dia tidak ingin kru lain kecewa. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk berjuang agar film yang sedang dikerjakan tetap berjalan. Dan ternyata sutradara Ma memutuskan untuk beralih profesi dari sutradara menjadi produser film, dan dengan murah hati dia mendanai film yang Kimu buat. Setelah film itu tayang, respon positif justru lebih ke lagu latar film itu daripada film itu sendiri. Setelah berbagi rahasia satu sama lain, Gam mencoba untuk meluapkan semua isi hati yang selama ini tidak dapat dia sampaikan kepada kakaknya. Semua hal itu dia katakan ketika dia bermimpi bertemu Kak Jun. Singkat cerita, kini Kimu terus menjalani hari-harinya sebagai sutradara dan Gam memutuskan untuk berhenti jadi kritikus film. Dan mereka menjalani hari-harinya seperti pasangan kekasih lainnya.